فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para jemaah wal akhwat wal mustami'in wal mustami'at, alhamdulillah sekarang kita di pertemuan malam ini, yaitu di tanggal 9 malam 10 di tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2025 Miladiyah. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala di hari Jumat Lailatul Sabt ini kita membuka suatu tulisan yang dikarang oleh Syekhuna, itu Syekh Profesor Dr. Ahmad bin Umar bin Salim Mazmul, yaitu soal jawab tentang perkara yang berhubungan puasa Asyura, tentang puasa Asyura, puasa Muharram. Ya, as'ilatun wa ajibatun fi siyam Asyura. Di soal yang pertama, soalul awal, mal muradu bi yaumi Asyura. Ditanya beliau, apa yang dimaksud dengan hari Asyura? Apa yang dimaksud dengan hari Asyura? Mal muradu bi yaumi Asyura. Al-jawab, al muradu bi Asyura al-yawmul ashir min syahrillahil muharram. Yang dimaksud dengan Asyura adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram. Hari yang ke-10 di bulan Muharram. Itu dikatakan Asyura. Itu di dalam Fathul Bari oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid keempat halaman 250 dan halaman 245 dijelaskan bahwasanya Asyura itu dah hari ke-10 di bulan Muharram, besok nih. Kalau di kalender Hijriyah Makkah besok. Kalau di kalender Indonesia ya hari baru 9 dia besok. Wajahullah. Wassualu tsani, pertanyaan kedua adalah yuqalu inna Asyura huwa al-yawm at-tasi' bidalil ma rawahu Muslimun fi sahih. Di nomor 1333. Anil Hakam Ibn al-A'raj qala intahaitu ila Ibn Abbas radhiyallahu anhuma
wa huwa mutawassidun rida'ahu fi Zamzam faqultu lahu akhbirni an sawmi Ashura faqala idza ra'aita hilal al-Muharram fa'dud wa asbih yawm at-tasi' sha'iman qultu hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu qala na'am. Al-jawab kaunu Ashura huwa yaumul ashir huwa qaulul akthar undul fathah ya Tabari tadi. Wal jawab an hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min wajhain. Kata beliau yang kedua ya, soal yang kedua dikatakan juga hari Ashura itu adalah hari yang ke-9. Dikatakan juga hari ke-9. Dasarnya suatu hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anak paman beliau. Ibnu Abbas dijelaskan dari muridnya Al-Hakam Ibn Al-A'raj. Al-Hakam Ibn Al-A'raj mengatakan, saya menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dia sedang membentangkan ridanya, baju luar. Rida itu dikatakan baju luar. Baju luarnya itu dibentangkan oleh beliau dekat Zamzam. Zamzam sekarang udah nampak lagi, sudah ke dalam. Dulu kan nampak Zamzam. Dekat-dekat Zamzam itu dibentang ridanya oleh dia sebagai alas tidur. Ibnu Abbas membentang ridanya, baju luarnya sebagai alas untuk tidur. Kata Hakam Ibn A'raj, fakultu lahu, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, kata kepada dia, akhbirni an saumi Ashura, tolong kabarkan kepada saya tentang perkara puasa Ashura. Puasa Ashura. Faqala, Ibnu Abbas mengatakan, idza ra'aita hilal al-Muharram fa'dud. Apabila kamu telah menyaksikan hilal. Itu berapa bulan? Seluruh bulan di kalangan Arab, dalam bahasa Arab atau bulan dalam Islam itu tergantung kepada hilal. Bukan matahari, bulan deh. Bulan ya, bulan hilal deh. Perhitungannya malam siang. Bukan siang malam. Itu. Kalau kamu sudah menyaksikan hilal bulan Muharram, fa'dud. Kamu hitunglah. Artinya mulai menghitungnya tanggal berapa? 1, 2, 3. Wa asbih yauma tasi' sha'iman. Dan kalau kamu sudah sampai pada tanggal subuh di tanggal 9 Muharram, maka kamu berpuasalah di tanggal 9 tersebut. Dan saya bertanya lagi, apakah begini Rasulullah SAW berpuasa di bulan Muharram tersebut? Ibnu Abbas mengatakan, na'am, benar. Nanti jelaskan beliau jawabannya. Rahimahullah. Jawab, keberadaan Ashura, ya, kebenaran Ashura tanggal 10 itu. Ashura itu adalah hari atau tanggal ke-10 di bulan Muharram. Itu adalah merupakan pendapat dan pandangan kebanyakan para ulama. Jadi pendapat dan pandangan yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Ashura itu adalah tanggal 10 Muharram. Kalau 9 dikatakan Tasu'a. Katakan Tasu'a 9. Dan lihat dalam Fathul Bari tadi, wal jawab an hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan jawaban penjelasan daripada hadis Ibnu Abbas yang dibacakan tadi adalah ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah anna murada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ayyasumal yawm at-tasi' wal 'ashir
fayuwafiqu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyami Asyura. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas pada hadis yang kita bacakan di atas tadi dalam Sahih Muslim tersebut, kata beliau adalah bahwasanya hendaklah seseorang itu berpuasa tanggal 9 dan 10. Berapa? 9, 10. Kalau hitungan Hijriah hari ini 9 nih. Besok 10. Malam 10 nih. Itu 9 hari tadi, Jumat Sabtu. Kalau Indonesia dia besok sama Ahad. Rahmatullah. Nah, 9, 10 dan itu mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpuasa kalau seandainya beliau hidup tahun depan. Tahun ini beliau puasa ya tanggal 10-nya. Hidup tahun depan beliau akan berpuasa tanggal 9. Itu janji beliau. Lalu kita lihat penjelasannya. Bidalil, dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyami faqalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawma tasi'. Jawaban dia baik. Dalil menunjukkan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 9-nya adalah sebagai berikut. Yaitu Ibnu Abbas menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa juga sebelum Muharram itu. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini tanggal 10 Muharram itu adalah merupakan hari yang diagungkan, dimuliakan oleh kaum Yahudi pertama dan Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata beliau, fa idza kana al-'amul muqbil, ya, apabila tahun depan, dia masih hidup beliau tahun depan, beliau mengatakan insyaallah sunnah, kita akan berpuasa di tanggal 9-nya. Berarti 9, 10 itu puasanya. 9, 10. Wa fi lafdhin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam lafaz lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la in baqitu ila qabilin la asumanna saumahu. Ya, la asumanna tasi'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saya masih hidup di tahun depan, saya betul-betul akan berpuasa di tanggal 9-nya, yakni yauma Asyura. Maknanya adalah di tanggal 10 tersebut. Jadi 9, 10 puasa Nabi SAW. Kalau hidup tahun depannya, karena beliau hanya menghadapi satu tahun di hari tersebut, artinya di bulan Muharram itu sekali, maka beliau berpuasa tanggal 10. Kalau hidup tahun depan, beliau puasa tanggal 9, 10 berarti yang baik. Rahmatullah. Kemudian ini keluar Imam Muslim dan sahihnya nomor 1334. Qala al-Baihaqi fi Ma'rifatis Sunan wal Athar, Imam Baihaqi dalam kitabnya Ma'rifatus Sunan wal Athar mengatakan ka'annahu arada biqaulihi lahu na'am ma ruwiya fil hadithi qablahu an azmihi sallallahu alaihi wasallam ala saumihi. Seolah di sini adalah beliau menginginkan perkataan beliau tersebut kepada Ibnu Abbas. Naam, apa-apa diriwayatkan dari hadis sebelumnya menunjukkan tentang azam, keinginan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10. Betul juga.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Iqtida' Shiratal Mustaqim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, makna qaul Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas mengatakan summitasi' berpuasalah di tanggal 9, yakni wal ashir wa hakadha thabata anhu. Ya, perkataan Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita ya, summitasi' berpuasalah di tanggal 9, yakni al-ashir wal ashir dan 10. Ini yang terdapat di dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lihat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid 4 halaman 245, zahirun fi annahu sallallahu alaihi wasallam yasumu al-ashir, kana yasumu al-ashir. Zahirnya riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 10 Dzulhijjah, 10 Muharram tersebut. Afwan, 10 Muharram. Qultu hadza ma ja'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sarihan haitsu qala sumu tasi' wal ashir khaliful yahud. Dan ini suatu riwayat daripada Ibnu Abbas juga menunjukkan kepada kita secara sharihah. Sharihan nanti itu artinya gamblang dan jelas. Riwayat yang sharih itu riwayat yang jelas sekali ya, menunjuk kepada kita. Beliau mengatakan sumu tasi' wal ashir, berpuasalah kalian di tanggal 9 dan 10. Sebab apa? Khaliful yahud. Puasa tanggal 9, 10 Muharram, 9-nya dimulai, 10-nya ditutup, 10 itu adalah bentuk penyelisihan terhadap Yahudi. Yahudi mengagungkannya di tanggal berapa? 10. Sementara Syiah mengagungkan di tanggal 10 tersebut. Sehingga mereka mengadakan acara-acara Al-Husainiyat di hari ini di berbagai belahan dunia. Tapi itu mulai awal Muharram sampai nanti 10 Muharram. Itu seluruhnya berkisar acara yang terabida, maksiat dan syirik. Enggak ada dalam Islam itu. Mana dalam Islam ada? Kita tunjukkan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dapat yang baik. Jadi tanggal 10, 9, 10 puasanya. Ini dalam rangka bentuk penyelisihan kepada orang Yahudi. Dikeluarkan Imam Syafi'i, akhrajahu Syafi'i fi Sunan wal Al-Ma'thur. Imam Syafi'i mengeluarkan juga dalam kitabnya Sunan Al-Ma'thur, Abdul Razzaq fil Musannaf, Abdul Razzaq wa Sa'id bin Mansur, dan dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim min turuqin an Ibnu Abbas, berbagai jalan Ibnu Abbas, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Jilbal bin Mar'ah di halaman 177. Wa qad ruwiya rawa nahwahu marfu'an bi sanadin dha'if. Diriwayatkan sejenis nada dengan ini secara marfu' tapi dengan sanad yang agak lemah. Al-wajh tsani, sisi yang kedua. Sisi yang kedua adalah ma jaa'a sharihan anna Asyura huwal yaumul ashir, yaitu riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Asyura itu adalah tanggal 10. Kalau katakan Asyura itu 10 Muharram. Kalau Tasu'a 9 Muharram. Ini riwayat yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata beliau amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bisaumi Asyura yaumu ashirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpuasa Asyura, ya, puasa tanggal 10 itu dikatakan yaumun ashir, tanggal ke-10 di bulan Muharram. Dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam sunannya. Berkata Imam Tirmidzi hasanun sahih, hadis hasan sahih. Wa ikhtalafa ulul ilmi fi yaumi Asyura, berselisih para ulama tentang hari Asyura. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama mengatakan yaumut tasi', Asyura adalah tanggal 9. Wa qala ba'dhum yaumul ashir, sebagian ulama mengatakan 10. Wa bihadzal hadits yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ini adalah kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawiyah. Dan hadis riwayatkan Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi, dan hadis riwayatkan Imam dan Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dipertegas oleh beliau dengan perkataan daripada sesungguhnya Asyura itu adalah tanggal 10. Asyura tanggal 10. Qultu wa kadza ja'a an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yaumi Asyura yauma ashir.
Demikian juga riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita bahwasanya sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Berpuasa di hari Asyura. Hari Asyura itu adalah Yaumul Ashir. Hari ke-10, tanggal 10. Itu dikatakan Asyura. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dan Hafidz Ibnu Hajar dalam Mukhtasar Zawaid Musnad Al-Bazzar yang sanad yang sahih disepakati oleh Imam Al-Albani dalam secara dhaifah. Adapun hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura yaumut tasi'. Ada riwayat lain mengatakan Asyura yaumut tasi', tapi yang rajih di kalangan para ulama Asyura adalah tanggal 10 pada rahmatullah. Kemudian kalau Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, bahwa haditsun la yasih, qala Al-Albani istighfar dhaif dan sebagainya. Soal tsalits, ma fadlu siyami Asyura. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apa keutamaan yang bisa didapatkan oleh seorang muslim ketika dia berpuasa di tanggal 9 atau 10 Asyura itu, 10 Muharram? Apa nikmat, ya, apa namanya, faedah, ganjaran yang paling terbaik dapat oleh dia? Kata beliau di sini, al-jawab, siyamu Asyura lahu fadlun azim. Puasa Asyura, puasa 10 Muharram memiliki keutamaan yang sangat agung dan mulia. Dan puasa Asyura yukaffiru sanatal madhiyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra. Puasa Asyura 10 Muharram puasanya adalah puasa yang akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Sampai sini. Asyura puasa 10 Muharram itu adalah puasa yang akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau Arafah setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ini Asyura. Kita lihat. Dan Nabi SAW bersungguh puasa tersebut. Karena Nabi SAW yataharrah. Nabi SAW berpuasa di bulan di tanggal 10 atau 10 tersebut. Fa Nabi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanatal madhiyata. Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Asyura. Beliau katakan puasa Asyura itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Asyura nikmat rahmatullah. Dan puasa Asyura tidak bisa diganti. Itu tidak ada qadha. Puasa Asyura, puasa 10 Muharram itu tidak ada qadha. Sama juga dengan puasa Arafah, tidak ada qadha. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim usahakan semaksimal mungkin puasa-puasa yang munasabah tertentu. Seperti puasa Syawal kan? Syawal, Asyura, kemudian puasa Muharram, puasa Arafah, itu kan puasa-puasa munasabah tertentu. Nah itu tidak bisa diqadha. Kita luput sudah. Jadi berusaha kita sebagai seorang muslim, apalagi kita teman-teman tentang sunnah Nabi kita Muhammad SAW, diusaha berpuasa semaksimal mungkin. Alhamdulillah. Lanjutkan. Ini kalau Imam Muslim yang sahihnya di nomor 1662 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadha al-yawm yawm Asyura wa hadha syahr yani syahr Ramadan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan juga kepada kita, kata beliau, saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra. Yataharra itu artinya betul-betul sangat-sangat berkeinginan, itu artinya. Sangat-sangat berkeinginan, sangat berazam berpuasa di suatu hari yang lebih beliau utamakan daripada selainnya kecuali hari ini. Yaum Asyura. Tanggal 10 Muharram.
itu betul-betul sangat dan sangat berkeinginan berazam untuk berpuasa di tanggal tersebut. Dan wahada syahr, artinya bulan Ramadan. Jadi yang bersangatan, beliau betul-betul bersangatan itu adalah tanggal 10 Muharram, kemudian bulan Ramadan. Itu dianjurkan pada rahmatullah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kita luput, tidak ada istilah qadha. Ramadan ada qadha kan? Ramadan kalau kita sakit, qadha. Kita safar di qadha. Tapi kalau Asyura, Arafah, kapan qadha'nya? Coba. Maka di situ Rasulullah SAW bersangatan dan sangat bersangatan berpuasa di tanggal 5, 9, 10 atau 10 saja boleh, tidak salah. 9, 10 dalam bentuk penyelisihannya kepada kaum Yahudi. Kita lihat selanjutnya. Ya. Berkata Imam Nuqayyim rahimahullah tadi yang Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya mereka berdua. Dan Imam Nuqayyim rahimahullah taala dalam kitab Zadul Mi'ad, ya, amma siyamu yaumi Asyura fa innahu kana yataharra shaumahu ala sa'il ayyam. Adapun berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berazam dan bersangatan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut di atas seluruh hari-hari yang ada. Wa qala Ibnu Rajab dalam Lataif Ma'arif, yaum Asyura lahu fadilatun 'azimatun wa hurmatun qadimatun. Asyura memiliki keutamaan yang sangat agung dan mulia dan besar, dan kehormatan yang sudah lama. Tambihun, perhatikan, takfiru siyam Asyura sanatan madiyatan sanatin madiyatin la yadkhulu fi huququl ibad. Idh huququl ibad la budda min adaiha wa tahallul minha fid dunya. Yang perlu diperhatikan sini adalah puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini dosa di antara seorang hamba dengan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Perlu perhatikan itu. Ya. Dan tidak masuk di dalam perkara-perkara hak-hak sesama kaum muslimin. Tidak. Kita menzalimi si fulan, berbuat semena-mena pada si fulan, hak orang kita ambil atau tidak. Itu harus minta maaf kepada orangnya dan minta untuk direlakan dan dibebaskan. Artinya dosa di antara hamba sesama hamba. Tapi dosa di sini diampuni Allah Azza wa Jalla setahun yang lalu adalah dosa-dosa kecil yang di antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Perlu kita tahu itu, baca rahmatullah. Karena orang mengatakan dia punya dosa setahun lalu, ya dia sudah habis. Tidak. Dosa sama kita yang saling minta maaf. Saya salah pada udah atau Daat atau udah Kau Najimi atau kepada Pak Samin, belum minta maaf. Saya pernah makan ini sebulan, minta maaf supaya dia halalkan. Daripada apa? Daripada nanti di akhirat minta, ya kan? Di akhirat minta bahaya. Ya, oleh karena itu rahmatullah, perkara-perkara di dunia bisa selesai dunia, selesai cepat. Nanti ada akhirat bahaya. Soal Rabi', pertanyaan keempat. Sekarang ma hukmu siyami Asyura? Sekarang ditanyakan apa hukum puasa 10 Muharram tersebut? Yustahabbu siyamuhu, disunnahkan untuk berpuasa. Fa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah, thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyami hatta furida Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a falyasum wa man syaa'a aftara. Akhrajal Bukhari Muslim sahihnya, saya berkata berdua. Wa Nafi' ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyami falamma furida Ramadan turika wa kana Abdullah la yasumuhu illa ayyuwafiqa saumahu. Beliau sini disunahkan, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut, bahwasanya kaum Quraisy
Quraisy berpuasa di 10 Muharram di masa mereka jahiliyah. Kaum musyrikin dulu rahmatullah, jangan kita tenggak mereka tidak beribadat, mereka beribadat. Mereka berkorban, mereka haji, mereka sholat, mereka tawaf. Paham itu? Tapi sudah bercampur dengan kesyirikan, itu aja dia. Mereka melaksanakan haji, karena haji sudah dari kakek nenek moyang mereka, daripada Nabi bapak mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka Quraisy keturunan Ismail. Dari kakek mereka Nabi Ibrahim sudah haji. Korban sudah korban Ismail. Diganti oleh Allah Azza wa Jalla kibas. Tawaf mereka tawaf. Laki-laki tawaf di siang hari telanjang, perempuan malam hari. Lalu puasa mereka hari Asyura. Tanggal 10 Muharram mereka berpuasa di masa jahiliyah. Cuma puasa dan seluruh ibadah mereka itu sudah bercampur dengan kesyirikan. Itu yang muskilah. Nah, itu bercampur kesyirikan, sudah berbau kesyirikan, sudah dicampur dengan perbuatan-perbuatan syirik. Rahmatullah, korban mereka sudah bercampur dengan cara yang lain. Tawaf mereka lihat, tawaf mereka bukan sunnah, bentuk aurat lagi, telanjang mereka. Haji mereka, orang wukuf di Arafah mereka enggak, orang mabit di Mina mereka enggak. Artinya manasik haji tadi itu sudah mengalami perubahan-perubahan dikarenakan perbuatan mereka tadi. Rahmatullah, itu orang kafir Quraisy. Bukan tidak tahu mereka ibadah, tahu mereka. Puasa Asyura, puasa mereka. Kemudian Nabi SAW, Rasulullah SAW merintahkan untuk berpuasa Asyura tersebut sampai diturunkan ayat tentang wajibnya puasa Ramadan. Dan ketika turun kewajiban puasa Ramadan, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, barang siapa yang ingin berpuasa di tanggal 10 Muharram silahkan. Barang tidak, barang yang mau silahkan, mana tidak, tidak masalah. Artinya ini menunjukkan kepada kita apa dia? Sunnah. Bukan wajib. Sunnah. Cuma kepada rahmatullah kembali pada kita tadi, dia sunnah dalam sekali setahun, di hari tertentu, di bulan tertentu, dan itu serapat mungkin, semaksimal mungkin kita sebagai orang-orang tahu tentang sunnah, kita usahakan untuk menjaga, melihara puasa tersebut. Rahmatullah. Nah, keluarkan juga oleh beliau di sini ya, Bukhari Muslim. Daripada Nafi' Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jelas kepada kita, shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa bulan tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Dan beliau merintahkan untuk berpuasa di bulan tersebut, di tanggal tersebut. Dan tak kala telah diwajibkan puasa Ramadan, maka ditinggalkanlah puasa Asyura tadi. Bukan jadi wajib, jadi sunnah. Yang wajib puasa Ramadan. Dan Ibnu Umar tidak berpuasa Asyura tersebut kecuali mencocoki puasa beliau. Artinya puasa yang beliau lakukan ya Senin Kamis sebagai rahmatullah. Akhrajal Bukhari dalam sahihnya, Muslim dalam sahih juga. Wa hadzal hadits yadullu ala istihbabi siyami Asyura wa adami wujubiha. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tentang puasa Asyura itu adalah mustahabbun, ay sunnatun, bukan wajib. Ingat tuh. Puasa Asyura bukan wajib tapi sunnah. Wala yunkaru ala ma afṭarahu faqad dakhala al-Ash'ath ibnu Qais an Abdillah. Dan tidak boleh kita mengingkari. Tidak boleh kita mengingkari orang yang tidak berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Jangan kita ingkari, jangan kita salahkan, jangan kita cela, tidak boleh. Karena apa? Ya, Al-Ash'ath ibnu Qais pernah datang kepada Abdullah. Wa yataghadza faqal, dia sedang makan siang. Faqal, dia katakan, ya Aba Muhammad, udnu ilal ghada. Wahai Aba Muhammad, mari mendekat kepada ghada, makan siang ini. Faqala, awalaysa al-yawm yawma Asyura? Kata Ash'ath ibnu Qais kepada Abdullah tadi. Abdullah sedang makan, dia datang sedang makan, dia makan siang. Kata Abdullah kepada Ash'ath, sini kamu, dekat nih makan siang. Dekat ghada nih, makan nih.
Abdullah Al-Ash'ath mengatakan, bukankah hari ini hari Asyura? Awalaysa al-yawm yawm Asyura? Bukankah hari Asyura ini 10 Muharram? Qala, betul jawab, benar. Qala wa hal tadri ma yawm Asyura? Tahukah kamu apa itu hari Asyura? Qala wa ma huwa? Kata jawab beliau, apa dia? Qala inna ma huwa yawmun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu qabla yanzila syahr Ramadan. Falamma nazala syahr Ramadan turika. Kata dia, tanggal 10 Muharram Rasulullah SAW dulu berpuasa. Beliau berpuasa. Karena apa? Karena sebelum turun kewajiban puasa Ramadan. Setelah turun kewajiban puasa Ramadan, maka ditinggalkan puasa 10 Muharram tadi. Maka dari sini nampak apa dia? Yang wajib puasa Ramadan, sementara puasa Asyura itu dikatakan sunnah. Berarti baik itu. Puasa Asyura 10 Muharram itu adalah sunnah, bukan wajib. Berdasarkan riwayat daripada Ash'ath ini, itu Ash'ath bin Qais. Kemudian kata beliau selanjutnya, lebih baik. Kalau Imam Muslim dan sahihnya, wa madzalik, walaupun demikian yahrisul muslim ala siyamihi, hendaklah seorang muslim bersemangat untuk berpuasa di 10 Muharram tersebut. Fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita, mara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Asyura wa hadzal syahr yani syahr Ramadan. Nah, sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dan sangat bersemangat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram, dan beliau sangat utamakan hari tersebut daripada hari-hari yang lain, kecuali Ramadan. Ramadan beliau adalah puasa wajib, Asyura puasa sunnah. Namun demikian beliau memotivasi kita untuk melaksanakan puasa tersebut. Demikian dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rahmatullah berkata Ibnu Qayyim dalam Zadul Mi'ad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatsahum ala siyamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada kita untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Wa akhbara anna shaumahu yukaffiru sanatal madhiyah. Dan Nabi SAW mengkabarkan bahwasanya puasa 10 Muharram menghapuskan mencuci dosa-dosa setahun yang lalu. Wastamarra ashabah ala siyamihi ila hini wafatihi. Dan Nabi SAW terus berpuasa di bulan Muharram tersebut, arti tanggal 10 Muharram, sampai Rasulullah SAW wafat. Walam yurwa anhu harfun wahid min nahi anhu wa karahati saumihi fa'ulima anna alladhi turika wujubuhu la istihbabuhu. Dan tidak dapat suatu riwayat pun menjelaskan kepada kita wala satu huruf, tidak dapat satu huruf pun yang melarang dan membenci puasa 10 Muharram. Maka diketahui puasa 10 Muharram tersebut adalah merupakan sunnah, dan yang ditinggalkan adalah kewajiban, bukan wajib. Jadi sunnah dia, dan yang wajib hanya puasa Ramadan. Soal yang kelima, masunnatu fi siyamihi, bagaimana sunnah di dalam berpuasa di 10 Muharram tersebut. Kata beliau di sini, warawa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyami qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimul yahud wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Caranya adalah Rasulullah SAW ketika berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut, dan beliau perintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa, dan para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah 10 Muharram ini adalah hari yang diagungkan, dikultuskan oleh Yahud dan Nasara. Hari yang diagungkan, dikultuskan oleh Yahud dan Nasara. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Jadi dilengkapkan 9, 10. Qala falam ya'til amul bil
hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Dan tahun depannya Rasulullah nggak sampai, beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Ini Muharram, paham itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Meninggal beliau, tidak sampai tahun depan lagi. Dalam apa selain Rasulullah SAW mengatakan la in baqitu ila qabilin la summanata sya'yani yauma Asyura. Kata beliau, kalau seandainya saya masih ada di tahun depan nih, paham itu? Maka saya akan berpuasa di tanggal 9-nya atau dikatakan yauma Asyura, yaitu hari Asyura dalam Sahih Muslim. Di sini dengan lafaz demikian kata beliau. Kata beliau kepada kita, wa bihadza yadharu anna sunnata waradat fi siyami Asyura ala suratain. Sunnah menunjukkan kepada kita tuntunan tentang puasa Asyura, puasa 10 Muharram tersebut sebagai berikut. Asyuratul ula, tata cara yang pertama, ayyasuma yawman qablahu at-tasi' wa yasumu Asyura. Caranya adalah hendaklah seorang muslim berpuasa 1 hari sebelum tanggal Asyura itu. Asyura tadi tanggal 10. 1 hari sebelumnya tanggal 9. Berarti puasanya 9, 10. Ini yang pertama tata caranya. Saya ulangi. Puasa Asyura, tata caranya yang pertama adalah puasa 9, 10. Bukan 11. 9, 10. Paham itu? Yang kedua, suatu tsaniyah ayyasuma Asyura faqat. Yang kedua, boleh orang puasa hanya tanggal 10 saja besok. Boleh dia. Wa amma siyamul 'ashir wa 11. Adapun berpuasa tanggal 10 dan 11 Muharram, 10 dan 11, au siyamu yawman qablahu wa yawman ba'dahu aw at-tasi' wal 'ashir wa 11, fadaliluhuma dha'ifun la yathbut. Ini yang pertama tadi 9, 10, 9, 10. Ini pertama. Yang kedua 10 saja. Yang ketiga 10, 11. Ini tidak ada tuntunan. Apalagi kalau dia berpuasa 9, 10, 11. Ini dalil tidak ada yang sahih. Jadi yang roji, yang sahih itu 9, 10 atau 10 saja. 2 dia. Ya, adapun puasa 10, 11 itu tidak ada riwayat yang sahih. Hanya akwal dari para ulama. Kalau riwayat yang sahih pada Nabi SAW itu hadis tadi. Kalau saya hidup tahun depan, saya puasa tanggal 9. Tidak ada di situ. Kalau saya hidup tahun depan, saya akan puasa 9, 10, 11. Tidak. Atau saya puasa 10, 11. Tidak. Jadi sini 2 saja. Nama jemaah rahmatullah. Berkata Imam Al-Albani rahmatullah ta'ala mengatakan, zikrul yawm alladhi ba'du munkar fihi mukhalifun li hadits Ibnu Abbas as-sahih. Perkataan ulama yang mengatakan berpuasa 1 hari setelah 10 berarti 11. Bagaimana dia 10, 11. Ini tidak ada yang sahih hadis dan bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas. Jadi kalau kita berpuasa hari ini tadi 9, besok 10. Atau besok saja, tidak salah boleh. Tapi 10, 11 tidak. 9, 10, 11 tidak. Itu yang baik itu rahmatullah. Ilmu yang kita dijelaskan oleh ulama dan berbagai dalil pada kita supaya kita tahu ya menjawab pertanyaan orang atau orang kadang-kadang ngasihkan syubhat, apa salahnya Ustaz, apa salah. Dalam hadis bukan masalah apa salah pada rahmatullah. Dalam hadis kalau salah. Hadis ini yang iya aja. Rasulullah puasa tanggal berapa? 9, 10. Kalau dia hidup tahun depan, dia puasa cuma sekali. Nah 10 aja. Tahun depan beliau nggak hidup. Tapi beliau mengatakan kalau saya hidup tahun depan, saya akan puasa 10, 9, 10. Nah sekarang 9, 10 boleh. 10 saja boleh. Tapi ditambah dengan teori kita atau pendapat pandang ulama yang diadu dengan hadis. Nah, hadis nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Hadis menunjukkan 9, 10 atau 10 saja. Kita buat 9, 10, 11 enggak.
Atau 10-11 enggak. Adapun puasa besok ya rahmatullah, orang besok Ahad kan? Besok Sabtu ya? Sabtu ya? Sabtu orang puasa dengan arti kata hari ini puasa, besok puasa, enggak masalah. Ya rahmatullah, kita lanjutkan. Kemudian wa amma siyamu tasi' bi mufradihi falaisa bisaumil asyura. Li bisaumin di asyura. Adapun berpuasa tanggal 9 tok. Nah, di sini. Adapun berpuasa tanggal 9 saja. Itu enggak ada. Fa Ibnu Abbas qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Zadul Mi'ad, wa amma ifradu tasi' fa min naqsin fawal fahmi fi man naqs fami naqsil fahmil athar famin naqsi fahmil athar wa adami tatabbu'il alfadhiha wa turuqiha wa huwa ba'idun minal lughati wasyara'. Adapun berpuasa di tanggal 9 saja, ini. Adapun berpuasa di tanggal 9 saja, ini adalah bentuk kurangnya dia memahami riwayat-riwayat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan tanpa menelaah, mempelajari, menelusuri ya lafaz-lafaz dan berbagai riwayat jalan-jalan hadis daripada Nabi SAW. Dan itu juga jauh daripada pandangan bahasa Arab dan syariat itu sendiri. Sebab Tasu'a itu 9. Asyura 10. Di puasa kapan? 10. Boleh. Yang pertama atau tidak? 9, 10. Itu boleh. 10 boleh. Tapi 10, 11 enggak. 9, 10, 11 enggak. Paham enggak ya, Bang? Paham enggak? Ya, lanjut. Lalu kita belajar selanjutnya apa yang baik. Undur Tibak Shiratal Mustaqim, lihat kitab Tibak Shiratal Mustaqim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertanyaan yang ke-6. Hal yajuz siyamuhu lawafaqa yaum as-sabt. Sekarang perselisihan di kalangan ulama yang panjang sampai hari ini adalah bolehkah berpuasa Asyura tersebut kalau seandainya terdapat dan terjadi pada hari Sabtu. Besok Sabtu nih kan? Tanggal 10 tuh, 10 Muharram. Nah, bolehkah berpuasa Muharram tersebut terjadi dari Sabtu? Kata beliau, yusra'u siyamu Asyura walau wafaqa yaum as-sabt. Disyariatkan puasa Asyura 10 Muharram walaupun mencocoki hari Sabtu. Wan nahyu an siyam yaum as-sabt. Adapun larangan berpuasa tentang puasa hari Sabtu, mahalluhu man afradahu bisyami fi ghairi yusra' ma syuri'a. Yaitu larangan adalah bagi orang yang berpuasa mengkhususkan puasa hari Sabtu saja, tanpa puasa satu hari sebelumnya dan satu hari sebelum setelahnya. Itu para ulama menjelaskan demikian. Tapi para ulama Allah, Syekh Albani rahimahullah taala, Syekh Albani imam hadis di abad ini mengatakan puasa apapun puasa sunnah yang terdapat di hari Sabtu tidak boleh, kata beliau. Karena punya beliau dalil kuat sudah dalilnya. Dan pertahanan pandangan sampai meninggal sampai hari ini. Dan para ulama yang dialog dengan beliau gak sanggup mengelak aja. Gak sanggup mengatakan hujah beliau. Karena dalil beliau kuat. Ala kulli hal rahmatullah. Ulama berselisih dalam masalah itu. Ya kita puasa Sabtu 9, 10, Jumat Sabtu. Ya. Atau besok hari Asyura saja. Ya. Itu dalam rangka mengambil fadilah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Itu tidak masalah di kalangan para ulama dalam perkara itu. Kita lanjutkan. Kata beliau. Soal yang ke-7. Soal sabi' hal yusra'u fi Asyura ghaira siyam. Apakah dia syariatkan dalam Asyura tanggal 10 itu selain berpuasa? Selain puasa boleh enggak? Kalau orang-orang Syiah di hari ini Allah, dia bukan berpuasa enggak, tapi bunuh diri dia. Husainiyat, mukul-mukul badannya dengan besi, dengan palu sampai melukai-lukai badannya, berdarah. Atau lihat di YouTube banyak. Ya, mereka mengadakan acara di hari yang Asyura tanggal 10 Muharram sebagai hari berkabung mereka, hari sedih. Karena meninggalnya cucu Nabi kita Muhammad SAW di Karbala
di 10 Muharram kata mereka. Paham itu? Lanjutkan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kama fil Mustadrak ala Majmu' al-Fatawa, dalam Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatwa mengatakan Asyura lam yusra' fi ghairu shaum bittifaqi ulama'il muslimin. Tanggal 10 Muharram tidak disyariatkan selain berpuasa. Yang disyariatkan hanya berpuasa saja. Ini kesepakatan pendapat ulama kaum muslimin. Itu ya, disyariatkan ya hanya puasa. Selain puasa enggak. Selain puasa saja. Nah, kata beliau selanjutnya rahimahullah, ini sepakat mazhab ulama kaum muslimin. Fa kullu ma yaf'aluhu fihi ghairu dzalika min istihdar ya min istihdab ikhtidab wal qahl wa tazayyun wal iktisal wa tawassu' 'ala al-'iyal ghairu al-'adah fihi min wujubi ghairiha wa huwa min al-bid'ah al-muhdatsah fi ad-din lam yastahibbaha ya lam yastahibbaha ahadun. Kata beliau, tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Bagaimana? 10 Muharram itu adalah disyariatkan hanya berpuasa secara sepakat kaum muslimin, artinya ulama kaum muslimin. Ya. Maka setiap orang-orang yang apapun yang dilakukan oleh dia di tanggal 10 Muharram tersebut dalam bentuk ya berdandan, menghias diri, ya, berdandan, memakai celak mata, merias diri, mandi, kemudian tawassu' 'alal iyal, artinya mengadakan acara-acara bergembira di luar adab kebiasaan min hububin wa ghairiha, daripada bentuk masak-masak ya, menjamu tamu. Ini adalah merupakan bid'ah yang muhdatsah di dalam din ini dan tidak pernah dianjurkan oleh seorang ulama pun. Jadi acara-acara di tanggal 10 Muharram tidak ada kecuali puasa. Itu aja. Selain puasa nggak ada. Nggak ada kita menghias diri, berendam diri, pakai pakaian yang bagus, yang cantik, yang indah, menjamu tamu, kemudian membelikan halawat, manis-manisan, kue-kue kepada tamu-tamu dan anak-anak, hadiah, enggak. Dibuat oleh mereka seperti hari Id, itu enggak ada. Asyura tidak ada Idnya. Enggak ada Id, Asyura itu tidak ada. Id adalah Idul Adha, Idul Fitri, itu ada. Udah Jumat atau Id. Tapi mengadakan Idul Asyura, Idul artinya lain-lain enggak. Kemudian kata beliau selanjutnya, yang baik. Wa qala Ibnu Rajab dalam Lataif al-Ma'arif. Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam Taif ya beliau, wa matikhadhu ma'taman kama taf'alu Rafidhah li ajli qatl Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, fa huwa min amali man dhalla sa'yu fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yahsununa sun'a wa lam ya'murillahu wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi ittikhadhi ayyami masaibil anbiya wa mautihi ma'taman fa kaifa biman dunahum. Kata beliau, Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataif Ma'arif mengatakan kepada kita, adapun menjadikan hari tanggal 10 Muharram, dijadikan oleh dia tanggal 10 Muharram itu sebagai hari ma'taman, hari kesedihan atau hari berlangsungkawa. Kalau sekarang berlangsungkawa ya hari takziah. Pada rahmatullah diadakan acara-acara untuk biasa ke masyarakat kan 3 hari, 40 hari, sepekan, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 10 tahun atau haul sebagainya. Tidak ada. Sebagaimana dilakukan oleh kaum Rafidhah Iraniyin, Syiah Rafidhah ya, yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Syiah Rafidhah oleh rahmatullah di hari ini mereka berkembang. Anu lihat mereka kadang-kadang arogan sekarang, bisa mengadakan acara itu
di gornya Bung Karno. Ya, tahunnya nggak tahu nih, tahun lalu itu. Bisa mereka ngadakan acara di lapangan ya di Senayan. Ya, acara Husainiyat. Acara Husainiyat adalah acara penuh kesyirikan. Tidak ada dalam Islam itu. Syiar Rafidhah rahimahullah, para ulama mengatakan syiar Rafidhah laisu minal muslimin, mereka majusi. Mereka majusi hadhil ummah. Mereka daripada majusi, pengibadat api dahulu. Akidah mereka demikian. Nah, Rafidhah rahimahullah adalah akidah syiar Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka lebih berhak untuk dikafirkan. Dan bahkan para ulama mengatakan, Ibnu Abbas, kalau kita ingin melihat munafikun di kalangan umat ini, lihat kaum Rafidhah. Kalau kita ingin melihat kaum munafik di kalangan umat ini, lihat kaum Rafidhah, syiar Rafidhah Iraniyin. Ya. Fajr rahmatullah. Nah, mereka-mereka ini mengadakan acara-acara berlangsung kawai, acara kesedihan, ya, karena terbunuhnya cucu Nabi kita Muhammad SAW, Husain, di Karbala. Yang mereka angkat-angkat kisahnya sampai hari rahmatullah, sehingga mereka buat drama-drama, acara-acara model-model film, sinetron dan sebagainya, berbagai macam bentuk mereka lakukan. Pak Jemaah, ya, ini adalah merupakan amalan pekerjaan orang-orang yang hasil usahanya di dunia itu adalah tidak ada arti sama sekali. Itu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan termasuk penafsiran dari perkataan Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahfi tersebut adalah qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Azza wa Jalla, berhidah, ya, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang merugi di dalam amalannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu mereka-mereka yang sia-sia, habis pupus hasil usaha dan amalan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Dan termasuk di sini adalah syiar Rafidhah. Nasrani sudah jelas itu. Tapi Rafidhah maksud itu. Penafsirnya jelas kalau Imam Al-Katsir, Tabari, para mufassir yang lain. Nah, Rafidhah rahimahullah, mereka termasuk orang-orang demikian yang sia-sia usaha mereka di dunia, sementara mereka menyangka mereka berbuat baik. Walam ya'murillah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merintahkan demikian kepada kita. Wala Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan hari kematian para anbiya dan para rasul sebagai hari-hari berkabung. Itu tidak ada. Ya. Para anbiya sudah meninggal, tidak ada yang hidup. Tak ada satupun seorang nabi yang hidup. Hatta Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah meninggal, sudah mati, rahmatullah. Ya, tidak bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang yang beriktikad Nabi Khidir hidup sampai hari ini, itu i'tiqad yang sangat batil, sesat dan menyesatkan. Itu hanya ada di kalangan kaum sufiyin yang rusak dan merusak. Tidak ada Nabi seorang pun yang hidup. Kalau ada Nabi yang hidup, yang paling berhak hidup adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling berhak hidup Nabi Muhammad SAW. Karena beliau orang yang paling afdal, lebih afdal dari para anbiya, merupakan Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, pemimpin dan pengurus seluruh nabi. Maka siapapun nabi sebelum beliau sudah wafat seluruhnya. Dan tidak ada kita lihat para ulama, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in mengadakan berlangsungkawa atas kematian nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada, tidak pernah. Dan itu hanya dilakukan oleh orang Rafidhah terhadap cucu Nabi kita Muhammad SAW. Para anbiya aja nggak ada, apalagi selain di para anbiya. Oleh karena rahmatullah, acara seperti itu adalah acara yang salah, acara yang batil, ya, acara tidak benar. Kita lihat sekarang ini rahmatullah. Pekanbaru juga sudah mulai mereka ngadakan Husainiyat di berbagai hotel, kadang-kadang kita lihat. Mereka sanggup. Dan Syiah kalau berkuasa, na'udzubillah.
darah Sunni, darah Salafiyin, itu di sisi orang Syiah adalah darah yang sangat manis. Musuh mereka yang terbesar itu adalah Sunni. Ahlussunnah wal Jamaah, bukan yang lain. Ahlussunnah wal Jamaah itu musuh mereka yang besar. Sebab yang bisa membongkar kerusakan mereka itu adalah salaf. Dakwah salafiyah, dakwah sunnah yang bisa membongkar. Selain dakwah sunnah nggak bisa bongkar. Rahmatullah. Nomor banyak kita lihat orang-orang selain daripada Ahlussunnah Salafiyin bersahabat, berteman, berbaik sangka dengan mereka itu banyak. Coba. Ya, itu penjelasan beliau kepada kita daripada Syekhuna, ya, Profesor Dr. Ahmad bin Umar bin Salim Mazmul. Ya, salah seorang profesor di Ummul Qura sampai hari ini, dan kakak kandung beliau Syekh Muhammad Bazmul, mufti di kota Makkah. Ini salah seorang masyayikh kita, rahmatullah. Allahu a'lam bishawab.